ternyata reformasi yang diinginkan itu nggak benar. Malah yang ikut melakukan reformasi ikut cawe-cawe lebih gila lagi di dalam periode yang sekarang. Hanya dalam tempo 5 tahun dengan menerapkan satu sikap kejujuran merupakan sosok guru di dalam menjalankan pemerintahan dan cawe-cawe negatif. Tapi kelihatannya menimbulkan degradasi daripada artinya wibawa negara, wibawa pemerintah tuh makin hari makin jeblok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi di Has Channel. Bisik-bisik politik kenegaraan. Sehat-sehat Prof? Alhamdulillah, tapi dalam 2-3 hari ini agak demam meriang. Demam meriang. Meriang karena ada isu-isu yang menyangkut masalah kenegaraan kita. Masya Allah. Bingung yang mana yang mau dibahas, tapi ada korelasinya satu sama lain. Gitu ya. Ya. Ya memang kalau kita lihat karut-marut ini makin hari semakin tidak jelas. Terusnya seperti beberapa kali kita bilang, apa namanya, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya betul. Jadi ya itulah artinya dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil satu keputusan, orang cerdas dan punya kompetensi sebagai pimpinan, manajer maupun leader, dia itu harus meretrieve data informasi atau rekam jejak yang lalu, sehingga bisa mengambil suatu keputusan yang bisa diterima secara sistem, bisa diterima secara konstitusi, bisa diterima kegiatan sosial masyarakat, dan ya diterima akal sehat. Nah gitu. Itu baru saya mau sebut tuh. Udah diduluin. Ya, nah sekarang ini kan apa isu tadi? Ini yang lagi mencuat lagi IKN. IKN belum selesai, muncul lagi MK. Kemudian MK yang sudah memberikan ya satu gambaran ya, yang tugas utamanya juga belum memutuskan usulan-usulan yang ingin berubah ya proporsional tertutup atau terbuka. Belum selesai. Belum. Ada lagi yang skala cepat keputusannya. Skala prioritas. Menjadi skala prioritas pertama dan tidak tahu kapan kajiannya, kapan studinya? Enggak, itu kejar tayang, Prof. Oh, kejar tayang. Jadi kita lihat di lembaga-lembaga ini kan ada yang kejar tayang, ada yang apa namanya momen-momen yang memang dimanfaatkan. Itu kelihatannya tanda kutip seperti itu. Iya, tapi kalau kita yang senang milenial atau kita yang tua senang dengan sinetron atau film-film. Ada juga yang kejar tayang mereka buat. Jadi cerita-cerita misalnya James Bond, MacGyver ya. Jadi tapi itu suatu fantastik. Tapi mereka lakukan. Nah sekarang kelihatannya ini, sehingga menjadikan lembaga ini tidak kredibel lagi. Gitu. Ya bagaimana mau dianggap kredibel karena secara kasat mata di publik ya. Jadi tontonan yang ya tanda kutip memalukan ya. Nah, cuma kita belum ngomong di lembaga yang mana ini. Nah ini Prof. Yang mana lembaga yang kan banyak lembaga. Ya, apa RW dengan polisi RW-nya. Nah itu juga satu sisi sudah berjalan ramai juga banjing-ganjing. Sekarang muncul lagi. Jadi ini ada satu pejabat yang masa tugasnya sudah mau selesai. Pansus KPK sudah siapkan ya untuk menseleksi ya yang calon-calon baru sudah mau terbentuk, ujuk-ujuk muncul tiba-tiba ada putusan yang mengejutkan publik. Oh gitu. Jadi ada satu lembaga yang namanya MK, tempat terakhir mengadu masyarakat maupun lembaga untuk sesuatu hal. Ya. Tentang keadilan hukum ya.
Nah, kemudian masa jabatannya habis ini. Dipersiapkan, ada pansus sudah bentuk untuk memilih siapa ini. Itu jabatan KPK, bukan jabatan MK. Betul, untuk KPK. Jabatan KPK. Kita bisa ada KPK karena korelasi situ. Nah, MK ya dengan otoritasnya ya kemudian menetapkan adanya perpanjangan ya. Coba bagaimana kaitannya dengan umur? Iya, jadi gini, salah satu pimpinan KPK itu kan mengajukan ke MK tentang masa jabatan, tentang usia. Ya, dengan secara oleh katakan kejar tayang tadi selesai langsung diputuskan. Itu pun dengan putusan 5-4 gitu. Jadi 5 menyetujui, 4 dissenting opinion. Jadi syuro kuantitatif ini. Iya. Sudahlah syuro kuantitatif. Karena mendesak, keperluan mendesak, ada yang mendesak. Nah ini maka diputuskan. Jadi kuantitatif mengalahkan kualitatif. Ya, kalau kualitatif ini pendekatannya moral ini sebetulnya. Iya, moral dan kecerdasan tentunya ya. Mungkin jauh lebih bagus itu ketimbang kuantitatif. Oke lah, tapi ini jelas ini. Kalau ada masalah perdata, ini masalah merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, jadi sekarang ini masyarakat luas merasa tidak nyaman. Ya, ini sebetulnya bukan masalah hukum, ini masalah kebijakan MK yang menurut saya salah kaprah ya. Momen seperti ini seharusnya ini kan lagi menjelang Pilpres, udah tinggal last minute ya, waktunya kan udah mepet nih. Masa tugas KPK itu kan sudah selesai, sudah ada penggantian. Rezim juga sudah mau penggantian. Atau mungkin ada tugas khusus yang belum selesai nih. Enggak juga. Jadi kalau kita lihat di publik saat ini banyak kecurigaan tanda kutip ya. Karena kenapa ini kejar tayang, kenapa putus seperti ini, sehingga gonjang-ganjing sampai detik ini semua mantan-mantan ketua KPK itu teriak. Semua tanpa terkecuali, semuanya teriak. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, saya berpikir kan begitu ketok palunya MK itu kan sudah tidak bisa dirubah, ya kan? Tidak bisa lagi dirubah karena sudah mengikat. Nah, ini kan yang jadi problem gitu. Sementara keputusan ini 5-4 gitu loh. Nah, sehingga publik ini terusik, Prof. Ya itu yang saya bilang. Jadi membuat tidak nyaman ya. Masyarakat luas, ini perlu dipertanyakan. Nah sekarang kita mempertanyakan di sini. Dalam pendekatan hukum, bagaimana? Dalam pendekatan sosial politik, bagaimana? Dalam dari sudut pandang, ya acuan kita memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat juga bagaimana. Jadi dari berbagai sudut pandang ini nggak memenuhi ini keputusan dadakan memperpanjang ini. Jangan-jangan ada tugas ketua yang sekarang ini yang masih belum selesai dan diharapkan itu selesai gitu. Jadi ada batu di balik udang. Oh, ya gajah itu malah bukan batu, no? Jadi ada pelanduk di balik gajah, bukan udang di balik batu ya. Nah, tapi pelanduk ini cerdik ini. Iya, jadi memang ya kadang-kadang kita juga sedih, prihatin, tertawa sendiri. Gitu. Nah, ada yang lebih lagi ketawanya nih. Ini masalah MK dan perpanjangan dan usia dan sebagainya, dampaknya ketidaknyamanan masyarakat. Dilihat bersegi juga tidak memenuhi. Akal sehat terutama. Ada lagi yang menggelitik IKN. Ada lagi statement katanya, tidak usah berkantor, kerja dari mana saja. Nah, yang saya bingung, kalau lagi apel bendera, pakai Zoom barangkali begitu. Atau misalnya setiap tahun kita kan mengadakan acara. Tapi idenya bagus, Dok. Idenya bagus, Dok. Jadi kalau idenya memang idenya adalah cemerlang itu. Optimasi digital atau IT dalam rangka efisiensi. Cuma efisien, efektif dan memenuhi enggak syarat-syarat ketentuan lain. Itu kan nanti menyusul, Bro. Disesuaikan nanti. Ya ada misalnya paperless ya. Ya paperless ya. Nah sekarang artinya mengurangi. Betul-betul. Jadi memo, surat apa itu ya dengan
WA saja, dengan email saja selesai. Iya, efisiensi ya. Tapi untuk ini ya ndak bisa. Lanto kalau ada paskibra, ya mereka dari berbagai provinsi kan. Jadi yang satu berbaris di Aceh. Jadi ini Prof, ide-ide ini ide yang memang di luar nalar semua Prof. Jadi kadang-kadang kita juga bingung ya. Apa ada pengkajian lebih awal, ada semacam ya penelitian sebelumnya. Ada penelitiannya, naskah akademiknya, studi kelayakannya, banyak sekali. Memindahkan satu ya pegawai pusat ini berapa, perumahannya berapa, kantornya berapa, jalannya. Berkali-kali kita sudah kita diskusikan di Cawe channel ini ya. Udah 2 kali kita bahas. Mungkin udah beberapa kali kita ngomong, karena memang sudah jelas-jelas kalau memang itu masalah itu bukan skala prioritas saat ini ya, karena kita mau menyambut pemilihan presiden. Nah ini yang barangkali ada ini menteri segala urusan ini barangkali yang punya peran ini menyelesaikan. Iya, artinya memang sudah saatnya ini memang ada urusan yang lebih penting ya, kita yang lebih pentingnya didahulukan gitu loh. Sudah genah belum tentang apa namanya KPU, sementara Pak Mahfud MD mengharapkan pemilu ini jangan lagi ada kecurangan, ada kecurigaan mungkin curang. KPU bilang nggak bakalan. Nah itu yang kayaknya perlu dibahas gitu loh, perlu dirapatkan, perlu konsolidasi secara total ya, supaya ya betul-betul yang kita harapkan tuh pemilu yang bersih, luber gitu. Ya itulah Bib. Jadi yang skala prioritas sekarang nggak pakai skala barangkali. Gitu, nah satu lagi, entah benar entah hoax siapa ini, itu China Mu'alaf yang saya biasa sholat kalau lewat tol itu, ya buka-bukaan dia nggak ada tuh. Pemerintah ikut-ikutan mendanai tol katanya, urunan kita tuh katanya. Lah, utang itu buat kemana yang sekian banyak itu gitu? Ya memang itu jelas ya, kalau tol itu banyak yang menyampaikan bahwa itu proyek swasta. Seperti Pak Yusuf Kalla juga bilang ya, bahwa proyek tol itu dibiayai oleh swasta. Kan selesai kan? Gitu. Biaya swasta, jadi bisnis swasta kan? Yang seperti saya bilang tadi, kita bangga punya tol banyak, tapi pemerintah nggak ikut campur gitu loh. Swasta yang punya semua. Jadi income-nya kemana? Income kemana? Nah itu pertanyaannya kan. Nah sekarang tidak hanya income-nya kemana, itu sisi lain. Tapi pinjaman yang bertriliun-triliun itu kemana? Untuk apa? Itu macam-macam tuh, Prof. Macam-macam tuh. Oh, kayak ketoprak nih ya. Ya kayak gado-gado buat macam-macam gitu ya. Aduh. Jadi susah apa namanya, serba buru-buru, Prof. Iya, jadi ini kayak kuliner Indonesia ini kreativitas tinggi ya. Iya. Dari bakso berubah jadi cilok. Bakso berubah urat, macam-macam, tapi sumbernya bahan bakunya sama. Iya, banyak kreasi-kreasi yang kreatif, mendatangkan satu band besar, akhirnya jadi polemik, kan gitu kan? Ini yang kita jadi serba kejar tayang, serba buru-buru, tidak dikaji dengan matang. Ya ini kan jadi begini. Kalau semua agenda itu direncanakan dengan matang, mungkin nggak jadi seperti ini, nggak jadi ribut seperti ini. Kembali lagi seperti KPK tadi kan udah mau 4 tahun, sudah mau selesai, prestasinya pun masih dipertanyakan. Nah, mau nambah lagi gitu loh. Iya ini, jadi gini, yang kita cerita tentang legacy ya. Kalau Bung Karno legasinya sebagai proklamator, nation building. Bung Hatta, ekonomi rakyat dan kooperasinya, Sokoguru. Muhammad Natsir dengan NKRI. Safruddin dengan PDRI-nya, bukan PRRI ya, PDRI-nya. Kemudian Wong Kito ini, Alam Syah Ratu Prawira dengan SKB 3 menterinya. Pak Harto dengan Atin dan swasembadanya. SBY ngutang IMF dia selesaikan dengan 10 keunggulan, dengan segala kekurangan. Setelah ini dikurangi, yang kurang dikumpul, menjadi masalah luncuran dan kumulatif, rasanya bisa selesai kemarin ini, Bib. Ternyata
reformasi yang diinginkan itu nggak benar. Malah yang ikut melakukan reformasi ikut cawe-cawe lebih gila lagi di dalam periode yang sekarang. Apa mungkin kesalahan presiden sebelumnya, Bro, untuk penggantian presiden ke depan tidak ikut cawe-cawe? Kira-kira mungkin nggak? Oh, jadi begini, betapapun kadar dan persentage cawe-cawe seorang presiden itu kan sulit. Seperti orang Republikan dengan Demokrat di Amerika tetap ada. Tapi dia di dalam koridor-koridor tertentu. Nah, yang melewati koridor itu, yang melanggar konstitusi, itu Donald Trump itu. Akhirnya kena di sisi yang lain. Tapi yang lain-lain tak bermasalah. Jadi misalnya saja ya, dalam sejarah mana ada Protestan yang memimpin itu, Katolik jadi presiden. Nah, orang Irlandia, Kennedy di Amerika kan, tapi lain, dia didor gitu penyelesaiannya. Nah, ini tidak baiknya, karena dor-mendor ini ya teroris nasional itu ya Amerika internasional itu. Nih, maaf nyimpang dikit. Jadi balik, ini MK menetapkan KPK diperpanjang. Ya, usia pensiun juga ditambah, nambah sedikit ya, jadi pas jadi ngepas-ngepasin gitu, Bro. Oh gitu. Sehingga yang seperti Bro bilang tadi, ada semacam kecurigaan tugas yang belum selesai harus diselesaikan najab. Tapi Bro, ini kan jadi gonjang-ganjing kan makin nambah lagi. Sebetulnya bukan gonjang-ganjing, Bro. Dalam teori ya di dalam melihat sesuatu. Kalau dalam research itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Kualitatif itu ada beberapa, kualitatif sosial, kualitatif untuk agama, kualitatif untuk ini. Kuantitatif juga begitu. Nah, ini dari dua-duanya kita lihat, perilaku rezim ini kadang-kadang bingung kita untuk makanya ya yang pertama kali. Kok bisa ke rezim sih, Prof? Ini kan MK. Ya MK kan bagian daripada rezim. Rezim itu is the group of. Nah, di dalam rezim itu ada lembaga-lembaga yang mempunyai tupoksi. Oh gitu. Ya, nah, tupoksinya ini ada koridornya. Kemudian ada SOP-nya. Nah, kemudian inilah sepertinya ada hal-hal yang dikatakan demikian. Nah, jadi memang saya itu mikir ya, apakah sempat saya melihat Republik ini kayak Finlandia ya. Tahu Finlandia itu? Swedia cuma satu aja penyakitnya, benci Islamnya agak kebangetan, tapi langsung dihukum sama Allah setempat. Nah, jadi apa? Finlandia itu hanya dalam tempo 5 tahun dengan menerapkan satu sikap kejujuran, merupakan soko guru di dalam menjalankan pemerintahan dan bermasyarakat. Dengan itu saja mereka berbuat. Selamat itu negara. Terkaya, GNP terbesar, cari orang miskin susah. Nah, ingat saya zaman Umar bin Khattab atau Utsman ya, sehingga dia keliling cari orang miskin, sudah tidak ketemu lagi. Umar bin Khattab. Nah, ya, Umar bin Khattab. Nah, inilah Finlandia. Lah Indonesia yang kaya raya ya, Finlandia nggak ada apa-apanya itu. Nah, ini kira-kira Prof, yang ini kan sudah telanjur nih ketok palu ya. Kalau kalau diapain, MK kan susah dirubah. Oh gitu. Ya, tinggal dia jalan yang kita lihat jalannya apa yang dikerjain ya. Tapi karena jadi bahan omong, karena doa orang banyak, bisa-bisa malah pusing sendiri. Nggak tahu lagi apa yang mesti dia kerjakan dalam perpanjangan ini. Jadi 4 lawan 5. Ya nama 4 lawan 5. Kalau syuro itu, kalau di Masyumi itu, syuro sekali puter enggak, 3 kali. Sampai pada akhirnya istiqorah. Merenungkan masing-masing itu, baru diambil keputusan. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Itu alenia. Nah itu yang Pancasila. Jangan saya Pancasila, saya Pancasila, saya Pancasilais. Tapi perilaku Pancasila. Gitu. Jadi sekarang kita tentang MK, tentang KPK, tentang MA, tambah lagi maka Kejaksaan Agung. Ini semua gaduh
Ya kan sudah awal-awal pernah kita bilang, lembaga-lembaga hukum yang ikut cawe-cawe. Sepertinya ya enggak ada yang mengintervensi. Bahasa sekarangnya bercawe-cawean. Cawe-cawe positif, cawe-cawe negatif. Iya. Tapi kelihatannya menimbulkan degradasi daripada artinya wibawa negara, wibawa pemerintah tuh makin hari makin jeblok. Ya. Nah, karena begini. Tahu nggak Habib sekarang ini? Mudah-mudahan semua memahami. Sekeliling Republik Indonesia yang pulau besarnya sekitar 6.000. Pulau di luaran ini udah banyak yang cawe-cawe. New Guinea, ya enggak, petinggi-petinggi Amerika datang, petinggi Australia datang ke sana. Diobral lagi nih. Enggak, New Guinea ini ya, di luar nih, Papua yang orang enggak tahu. Ya pulau-pulau kita katanya mau jual. Oh ada yang 100, ini belum sampai sana. Nah di luar itu banyak pulau ini, kecil-kecil. Nah ini India sudah investasi di sana, dan India ini mulai genit ini, mulai genit dan mulai nakal. Karena ada itu petingginya teriak-teriak habisi Islam, kan begitu toh? Wah, ya. Nah begitu dia teriak, begitu juga sama juga dengan waktu ada pidato di Amerika yang mau menghantam sampai begitu. Presidennya itu. Allah menunjukkan kekuasaannya. Ini yang lain masih nggak nyadar ini. Belum sadar. Belum sadar ya. Jadi padahal dunia sudah menunjukkan. Prancis pernah dibantu oleh Arab. Turki. Inggris juga demikian. Ya, kalau Habib ke Inggris ke London itu ada Harrods. Nah, Harrods ingat Lady Di saya. Ingat Lady Di, ingat Charles. Ingat Charles, ingat Dodi Fayed. Dodi Al-Fayed. Nah, Dodi Al-Fayed. Waduh, Dok, apa namanya Prof? Ngomong Dodi Al-Fayed. Ya, gimana? Saya pernah menjamu salah satu keluarganya. Wih, keren kan? Keren ya. Saya ajak makan di rumah saya, podok cabai. Masuk keluarganya itu. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu kita lagi apa namanya ya bisnis minyak ya waktu itu ya. Gitu. Dengan Pertamina, saya ikut cawe-cawe ya, ada salah satu teman dari Malaysia. Nah, datanglah beliau itu, kita jamu makan di sini, makanan Arab saya siapin. Wah, seneng dia. Iya. Iya, jadi itulah Dodi Al-Fayed. Kemudian siapa coba orang Arab perantau yang saya banggakan? Yang saya tahu, Dodi Al-Fayed, walaupun akhirnya meninggal bersama Lady Di, ya, kepincu seorang anak cucu bangsawan yang sangat bangsawan. Lady Di itu sangat bangsawan, keluarga Spencer. Sudah sejak abad keberapa lagi dia itu, ya, keluarganya itu. Dapat sama Dodi Al-Fayed. Emang ganteng, gagah dia. Dan orang kaya. Ganteng apa cantik? Cantik. Bukan, yang Lady Di cantik. Dodi Al-Fayed ini kan saya cerita 3 Arab yang satu lagi adalah Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi. Pernah? Nah, dengar. Broker internasional, ya, anak orang kaya, Saudi, sekolah di Mesir, sekolah di Amerika, pernah nyupir truk katanya, tanda kutip, kemudian menjadi pedagang senjata di dunia. Semua dikendalikan dari pesawat. Nah, jangan-jangan ide EKN yang baru ini cukup dengan Zoom aja upacara bendera. Oh gitu. Kerja tempat masing-masing. Kalau yang tadi itu si Zaki Yamani, dia kerja, dia kendalikan. Jadi pengguna IT yang awal-awal hebat. Nah, setelah itu siapa coba? Zaki Yamani itu bukunya saya tebel. Pernah dengar? Nah, dengar. Raja Minyak. Raja Minyak. Bukan Raja Minyak ya, Menteri Perminyakan. Iya, jadi kalau kita ingat minyak, ingat Arab, ingat beliau kan. Nah, dia menterinya mengembargo Amerika. Ya, luar biasa. Waktu perang Arab Israel. Langsung kelepek.
Ya, tapi namanya Amerika kan lobby-lobbynya kan luar biasa. Lobby Yahudi ya. Nah, akhirnya copot dia. Tapi itu patut. Lah kita Indonesia, coba siapa yang pernah membebaskan kita di embargo? Itu zaman SBY. Ya, kita pernah di embargo juga. Ya, terlepas dari itu ya. Jadi ada tidak bagus SBY itu ada. Ya. Bagusnya banyak. Soeharto juga ada. Tambah lagi, sampai sekarang itu yang teriak-teriak ya, mengenai kekayaan dia ada di pulau tersendiri 100 miliar dolar. Siapa tuh? Kayaknya siapa tuh? Soeharto. Oh, kayak Pak Harto. Ternyata tidak terbukti sampai sekarang. Ya. Tapi yang sekarang ini yang manggung-manggung di rezim ini, namanya kecatat juga. Tapi apa hoak? Nah, ini perlu ditelusuri. Iya. Jadi, Bib balik lagi ke laptop. MK memperpanjang jabatan KPK. KPK tugasnya luar biasa, MK juga tugasnya luar biasa, ya. Tapi dia sudah selesaikan dengan cepat, ya, gerak cepat, ya. Kreatif problem solving, memecahkan masalah secara kreatif. Tapi saya lagi menunggu nih, Prof. Oh, menunggu reaksi. Lagi menunggu. Waktu itu katakan ada laporan ketua KPK kan dilaporkan ke Polda ya. Ke Polda. Sampai hari ini saya belum dengar lagi sampai di mana tuh. Ya. Saya coba cari tahu. Wah, katanya dalam waktu dekat ya kepengen tahu ya intinya seperti apa gitu ya. Ya kan kita udah bicara 2 minggu yang lalu. Lebih Bro, hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Jadi itu kan ini kan jenderal yang digeser sama ketua KPK ya. Ya, jadi kita akhiri bisik-bisik ini sampai ke tentang KPK. Nih, KPK ini kelihatan masih banyak yang mesti kita banyak ya yang harus dikupas. Kita mesti bisik-bisik kan. Harus diingatkan bangsa ini. Kita mau banyak bisik-bisik di episode berikutnya karena panjangnya cerita tentang KPK ini kayaknya 1 episode sendiri, Prof. Ya, jadi paling tidak kita harus mengawal terus permasalahan ini, mencermati, mengingatkan, ya, yang sedang berkuasa. Hati-hati ya. Jadi kita menunggu ya Hari Raya Kurban, penetapan capres September atau Oktober. Nah, mudah-mudahan. Jadi ini hari-hari, bulan-bulan, minggu-minggu politik yang luar biasa. Ya, nanti besok Prof saya mau bacakan hasil polling. Nah, kemarin saya udah bacakan. Nah, hari ini kita absen dulu, besok saya akan bacakan hasil polling. Ini khas channel juga mengadakan polling, Bro. Banyak hal yang kita share ke publik ya, tentang capres, tentang ini. Nah, nanti besok saya mau polling lagi nih tentang kepuasan lembaga terhadap perilaku. Kepuasan lembaga terhadap perilaku mana ini? Iya, kepuasan masyarakat terhadap lembaga. Kepuasan masyarakat terhadap lembaga tentang kinerja lembaga. Itu yang kinerja itu menyangkut personal, menyangkut outputnya, menyangkut pencapaian sasaran. Nah, itu juga kita akan lempar ke publik, kita bikin semacam kuesioner gitu ya, sehingga apa yang ada di masyarakat kita juga pengen tahu. Ya, kira-kira semua di bawah. Ya, yang puas tuh barangkali 40%. Ya, nanti akan terbaca berapa persentasenya. Ya. Jadi kita tutup session ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus khas channel by Empiris. Selalu ada terkait dengan empiris, Prof. Setiap kita diskusi muncul hal-hal yang tidak yang namanya terduga. Empiris bisa saja 3 jam yang lalu itu empiris pengalaman. Apalagi 30 tahun yang lalu. Terima kasih banyak, Prof. Ketemu di sesi berikutnya ya.